Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Neri Andi Setiawan di channel Neri Andi Labs ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk sharing ke kalian ya, berusaha untuk share yaitu soal-soal manajerial mengenai P3K yaitu di tes ASN di tahun 2021 ya. Untuk kalian yang baru pertama kali untuk mampir di channel saya yaitu channel Neri Andi Labs, jangan lupa untuk berikan subscribe kalian, berikan view kalian, dan juga berikan dukungan kalian untuk perkembangan daripada channel saya yaitu channel Neri Andi Labs. Oke ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk sharing ke kalian yaitu mengenai manajerial, yaitu soal manajerial P3K ya. Ada apa aja di sana? Mari kita akan simak ya. Tapi sebelumnya saya akan berusaha untuk sharing informasi ke kalian mengenai apa saja sih tes manajerial P3K itu ya. Jadi di sini soal manajerial P3K sendiri itu adalah salah satu tipe soal yang akan kamu temui nanti ya. Dalam soal ini ada hal-hal yang harus kamu perhatikan ya. Apa saja ya? Jadi kompetensi manajerial itu merupakan tes yang menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap kamu sebagai seorang pelamar dalam berorganisasi ya. Kemudian soal-soal dalam tes kompetensi manajer itu akan berkaitan dengan integritas ya, kemudian kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan ya. Jadi itu adalah poin-poin yang harus kalian pahami di soal manajerial P3K untuk tes ASN di tahun 2021 ya. Oke, selanjutnya akan kita masuk ke soalnya. Saya punya beberapa soal, nanti soalnya jumlahnya adalah 10 ya. Jadi kalian nanti kita akan belajar bareng-bareng dengan saya ya. Untuk yang soal nomor 1 ya. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Ya, bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya sedikit siapa yang melakukan perusakan itu. Yang D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Atau E. Karena saya sedang sibuk, maka nanti saja dipikirkan. Oke. Untuk soal nomor 1, ayo apa jawabannya kira-kira? Oke, benar. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu ini berkaitan dengan materi yaitu integritas. Yaitu kalian harus mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai ya, sesuai nilai norma dan etika organisasi ya di sini. Jadi kalian itu harus mampu untuk mengingatkan sama mengajak rekan kerja kalian. Oke, selanjutnya di soal nomor 2 ya. Di soal yang nomor 2 yaitu demi kelancaran acara besok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. Atau E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja ya. Ini jawabannya itu agak mirip-mirip ya teman-teman, tapi kalian harus memilih mana yang paling bijak menurut kalian ya teman-teman. Jadi kalian pilih. Oke, jadi jawabannya adalah yang E, yaitu berkaitan dengan integritas dan kerjasama ya teman-teman. Karena di sini berkaitan dengan level 1 yaitu mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Kalau kerjasamanya itu juga level 1 yaitu berpartisipasi dalam kegiatan kelompok kerja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas untuk soal yang nomor 3 ya teman-teman. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebab isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkan saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Kemudian D.
berusaha menjelaskan keadaannya sebenarnya. Kemudian E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Untuk soal nomor 3 ini teman-teman, kalian dibutuhkan untuk ketepatan untuk kalian itu menjawab ya mana yang paling bijak di antara jawaban-jawaban ini. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang D ya, karena berkaitan dengan komunikasi. Komunikasinya sudah level 3, yaitu berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau juga kompleks ya teman-teman untuk soal nomor 3 ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4 ya teman-teman. Pada saat sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A, memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B, saya akan memberhentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulunya. C, menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Atau D, melewatinya saja. Atau E, saya akan mengurangi kecepatan sambil minta izin untuk mendahulunya ya. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang C ya. Jadi di sini berkaitan dengan kerjasama ya teman-teman. Di sini menemukan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Kalau saya jawab C juga, karena memperhatikan kendaraan dan menawarkan tumpangannya itu akan memberikan rasa pertama yang lebih baik ya. Jadi rasa kompak kepada teman sekerjaan itu akan menjadi lebih baik ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5, saya punya sebuah soal untuk nomor 5, yaitu untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya A, tidak mempersalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Atau D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke ya. Kira-kira teman-teman jawabannya di sini adalah yang E ya teman-teman, karena berkaitan dengan kerjasama. Jadi mengajak orang lain bersama untuk bekerja dengan baik itu adalah jawaban yang tepat dari semua pilihan jawaban yang ada ya teman-teman. Ini pembahasannya adalah berkaitan dengan kerjasama di level 3, yaitu efektif membangun tim kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru yang A. Kemudian B, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Atau C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Atau E, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Untuk soal yang nomor 6, saya yakin kalian pasti akan mudah untuk menjawabnya ya teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang A, karena kalau kita untuk sebuah tes yang berkaitan dengan ini ya teman-teman, usahakan kalian menjawab mampu dengan mudah atau mampu dengan sangat cepat untuk menyesuaikan atau adaptif dengan lingkungan kerja ya teman-teman. Pasti jawabannya adalah itu, dan pasti poinnya itu yang paling tinggi ya teman-teman. Karena ini untuk soal nomor 6 ini berkaitan dengan pembahasannya adalah mengelola perubahan, yaitu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 7 teman-teman. Ini agak panjang ya teman-teman. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung lebih kaku dan keputusan yang dibuat itu susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A, mengajak teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok solid tidak terpecah. Kemudian B, mengajak Dilan berdialog secara empat mata. Yang C, meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan. D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Atau E, membiarkannya saja, nanti juga Dilan sadar sendirinya. Oke, untuk nomor 7 ini teman-teman, kalian pasti harus menjawab jawaban yang menurut kalian adalah paling bijak ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya, karena berkaitan dengan
kerjasama ya teman-teman, levelnya sudah 3 loh ya teman-teman. Di sini adalah penjelasannya adalah efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kerja organisasi yang baik. Di A itu sudah bergambar ya, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan keadilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Di sini yang diutamakan adalah organisasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 8 teman-teman. Ini jawabannya sudah saya tambahkan ya teman-teman. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah. D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Atau E. Meminta sumbangan pada orang tua. Untuk soal nomor 8 ini, jawabannya udah jelas kan? Jawabannya adalah yang A. Ini juga berkaitan dengan kerjasama level 3 ya teman-teman. Penjelasannya adalah efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 9. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. Kemudian B. Merasa tertantang, bersemangat dan segera menyelesaikan diri. Kemudian C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah. Atau E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa ya. Untuk soal nomor 9 ini jawabannya jelas adalah yang B. Karena di sebuah organisasi selain teman-teman dituntut untuk bekerja sama dengan baik, teman-teman juga dituntut untuk cepat ya beradaptasi mengikuti perubahan ya teman-teman ya. Jadi di sini jawaban B itu sudah menunjukkan karena B itu merasa tertantang, bersemangat dan segera menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Itu adalah sebuah jawaban yang paling bijak untuk soal nomor 9 ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Atau D. Saya akan mengalah saja. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya ya. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, karena akan berkaitan dengan kerjasama. C itu saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah, yaitu sudah menggambarkan jawaban yang paling bijak dari semua jawaban A, B, C, dan E ya teman-teman. Pembahasannya adalah karena berkaitan dengan kerjasama level 2, yaitu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu ya beberapa contoh soal dari saya untuk kalian semua para pejuang ASN di tahun 2021 ya. Pesan dari saya adalah selalu terus kerja keras, selalu terus mencoba, selalu terus belajar ya. Untuk kalian yang masih belum rajin untuk belajar, segera rajin belajar ya. Usaha yang keras, doa yang ikhlas, insya Allah pasti akan mengantarkan kalian semua untuk lulus di tes ASN di tahun 2021 ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja mungkin sedikit share informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mampir di channel saya, channel Neri Lives. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika kalau video ini bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman. Akhir kata saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.